Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat iHistory, hari ini kita memasuki hari ke-17 di bulan suci Ramadan ini, bertepatan pula dengan waktu terjadinya peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Perang yang menggetarkan Jazirah Arab tepat terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar adalah perang yang awalnya tidak direncanakan oleh kaum muslimin. Skenario awalnya hanya mencegat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Namun Allah mengubah skenario ini. Terjadi pertempuran yang jauh lebih besar dengan jumlah yang tidak berimbang. Akankah kaum muslimin kalah di perang ini? Saksikan dalam iHistory episode hari ini. Setelah umat Islam mengalami intimidasi, penyiksaan dan tekanan fisik yang begitu hebat, tampak secercah cahaya, Rasulullah SAW memerintahkan mereka meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan harta yang begitu banyak. Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Mereka itu adalah orang-orang yang kaya raya di kota Makkah. Tetapi Abu Sufyan dan kafir Quraisy merampas harta mereka dan dijadikan sebagai modal dagangannya. Ketika Nabi mendapat kabar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Makkah dengan rute dekat Madinah, mereka keluar bersama 300-an orang sahabat. Nabi merencanakan penyergapan kafilah dagang yang dikawal 30 orang Quraisy. Abu Sufyan ternyata mengetahui dan mengubah rute serta mengirim utusan ke Makkah meminta bantuan. Loloslah Abu Sufyan. Abu Jahal bersama kaum musyrikin kemudian bergerak menuju lembah Badar. Nabi memimpin langsung perang ini dengan melibatkan sekitar 313 orang muslimin, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan dari kafir Quraisy, pasukan 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Sungguh jumlah yang sangat tak imbang. Di tengah perjalanannya, Nabi SAW awalnya ragu dengan komitmen kaum Ansor. Tetapi Sa'ad bin Mu'az mengakhiri kebimbangan dengan pidatonya yang heroik. Demi Allah, kalau engkau meminta kami menyeberangi lautan ini dan engkau menceburkan diri ke dalamnya, kami akan mencebur bersamamu. Mendengar perkataan Sa'ad, hilanglah keraguan hati Rasulullah. Menjelang sampai ke lembah Badar, melihat begitu banyak jumlah musuh dan kesiapan persenjataan, Rasulullah begitu khawatir akan terjadi kekalahan, hingga beliau SAW tak henti-hentinya berdoa, "Ya Allah, jika engkau membinasakan pasukan ini, maka tidak ada lagi yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini." Begitu cerdik strategi kaum muslimin dalam perang ini. Mereka lebih dahulu sampai di lembah Badar, menguasai sumur. Mereka membuat kolam buatan dan bersembunyi di balik bukit. Jebakan pun dimulai. Kaum kafir kehabisan stok air. Mereka menuju kolam. Apa yang terjadi? Karena air yang sedikit, mereka berkelahi. Persatuan tak ada lagi, dan tak lama anak panah menghujani hingga banyak dari mereka yang mati. Setelah strategi pertama, pertempuran dilanjutkan dengan diawali duel tanding 1 lawan 1. Kaum muslimin mengirim Ali, Ubaidah bin Harith, dan Hamzah. Tak butuh waktu lama, ketiganya menewaskan perwakilan Quraisy. Melihat begitu gagah dan beraninya 3 orang pimpinan pasukan kaum muslimin dalam duel itu, ketakutan orang-orang kafir semakin bertambah. Bayangan kekalahan semakin menghantui mereka, sedangkan kekuatan kaum muslimin semakin bertambah-tambah dengan seruan jihad Rasulullah. Kaum muslimin semakin memanas dan gagah berani di medan perang. Akhirnya kemenangan pun di tangan kaum muslimin. 70 orang kafir Quraisy tewas, dan salah satunya adalah musuh besar Islam, yaitu Abu Jahal. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Surat An-Nur ayat ke-55. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.